Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dengan NIM D1A1211058, kelas B Agribisnis Fakultas Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ke-9, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut Tenenshi, menyebutkan ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Sedangkan menurut Napoleon, mengancam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Selain itu, menurut George Larian, menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan, berjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern yang kritis. Selain itu, menurut Nicolas Machiavelli, pada tahun 1460 sampai 1520 merupakan pelapor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Di bawah ini ada beberapa aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi adalah sebagai berikut. A. Sastro Pratistha pada tahun 2001-43. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. B. Suharjanto pada tahun 1991-247, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. C. Bubyarto pada tahun 1991-239, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Berikut ini beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi adalah sebagai berikut. A. Martin Seligger menjelaskan ideologi sebagai sistem kepercayaan. B. Alvin Goldner yang menjelaskan ideologi sebagai proyek nasional. C. Paul Hirsch yang menjelaskan ideologi sebagai relasi sosial. Adapun beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. C. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. D. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Nah, selain itu ada juga beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. A. Struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. E. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. F. Pendidikan bagi seseorang untuk masyarakat, untuk memahami, menghayati, serta memoalkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.
2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Selain itu juga, sastra prasejarah menenggarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. E. Nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang hayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Di bawah ini, adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. A. Fase embrio. B. Fase pertumbuhan. C. Fase take off. D. Fase perjuangan. E. Fase ketidakpastian. F. Fase kebudayaan global. Dan sekarang masuk ke bagian B, yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur etisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan Komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional yaitu A. Kesediaan untuk saling menghargai dan kekhasan masing-masing. B. Aktualisasi 5 sila Pancasila. Sekian, itu saja pemaparan materi ke-9 saya. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.